Assalamualaikum Pak Wianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa, Pak? Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Apa sih pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau topik masalah, deretan penjelas dan interpretasi atau kesimpulan dan pesan pendapat penulis. Oh, seperti itu. Terus contohnya gimana, Pak? Baik, Pak Wianto akan mencontohkan. Berikut adalah contoh dari teks eksplanasi. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai, panas bumi, dan aliran angin, dan lain sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Nah, ini paragraf 1 berisi tentang topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Nah, di paragraf kedua adalah deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, sedangkan paragraf ketiga berisi tentang kesimpulan dari dan pesan pendapat pribadi penulis, yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Oh, seperti itu teks eksplanasi. Terus bagaimana ya listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Mungkin bisa digambarkan, Pak Wianto. Baik, mari kita ke laboratorium ya untuk melihat visualisasinya. Baik, Pak. Ya.
Hanif, antum masih ingat tentang materi kemarin bagaimana PLTA menghasilkan listrik? Alhamdulillah masih, Pak. Coba antum lihat generator listrik berikut ini. Siap, Pak? Nah, ini generatornya sudah menghasilkan listrik. Betul juga ya, Pak ya? Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita dengan menyaksikan ilustrasi gambar berikut ini. Baik, Pak. Kali ini kita akan membahas bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Sistem penyaluran energi listrik terbagi dalam beberapa bagian yang disebut dengan sistem tenaga listrik atau STL, yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan konsumen. Kita bahas dari pembangkit dulu ya. Pembangkitan adalah proses di mana listrik dibangkitkan. Energi listrik berasal dari pengubahan energi, bisa dari air atau yang lain. Kalau dari air biasanya sering kita kenal PLTA. Ada juga dari PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Tegangan yang dihasilkan dari pembangkit ini sekitar 12 kV sampai 20 kV dan disalurkan ke transmisi. Sebelum ke transmisi, tegangan dinaikkan oleh trafo step up. Ya. Dari trafo step up dihasilkan tegangan sekitar 500 kV atau dikategorikan tegangan ekstra tinggi atau disingkat TET ya. Nah, tujuan tegangannya dinaikkan agar mengurangi rugi-rugi daya akibat perjalanan yang sangat jauh atau panjangnya saluran. Semakin tinggi tegangannya, maka semakin berkurang rugi daya-daya yang terjadi. Kemudian tegangan 500 kV akan masuk ke trafo gitet atau gardu induk tenaga ekstra tinggi. Nah, kemudian diturunkan menjadi 150 kV oleh trafo step down. Trafo step down adalah alat untuk menurunkan tegangan. Nah, dari trafo step down ada yang disalurkan ke industri atau yang lain lagi ya. Terus diturunkan lagi menjadi 20 kV di gardu distribusi ya, yang kita kenal dengan gardu tiang. Di gardu tiang juga ada step down-nya. Di sini akan diturunkan menjadi di 380 volt. Nah, kemudian akan disalurkan ke bisnis dan pabrik. Nah, sedangkan yang diturunkan menjadi 220 volt akan disalurkan ke rumah, publik, dan sosial. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Nah, bagaimana Hanif setelah melihat video ilustrasi bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Apakah antum sudah paham? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih untuk materi hari ini.
Sama-sama. Bapak harap setelah antum mempelajari materi ini, antum tetap belajar yang semangat agar antum menjadi siswa yang berguna untuk umat Islam dan bagi yang lainnya. Insya Allah, Pak. Sekian materi dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.